Hai sobat-sobat tutorial teknik sipil, bertemu lagi di channel tutorial teknik sipil. Kali ini saya akan melanjutkan mengenai serial video tutorial metode momen area part 2 ya. Di part pertama dimana saya sudah membuktikan bahwa penurunan rumus lanjutan atau defleksi di tengah bentang simpel beam akibat beban terpusat, yaitu defleksi di titik B atau di tengah bentang ini nilainya adalah sebesar 1/48 PL/3/EI. Sudah saya jelaskan dengan sangat rinci dan dengan jelas diperoleh bahwa nilai lanjutan di tengah bentang adalah 1/48 PL/3/EI, dimana ini sudah sesuai dengan nilai tabel lanjutan yang ada ya sebenarnya teman-teman di sini. Nah, untuk beban terpusat di tengah bentang, defleksi maksimumnya itu di tengah bentang nilainya adalah 1/48 PL/3/EI. Oke, untuk yang di part 2 ini melanjutkan dari part 1, dimana di part 2 ini lebih diarahkan untuk menghitung putaran sudut atau rotasi atau slope di ujung-ujung tumpuan. Dalam hal ini adalah tumpuan sendi A dan tumpuan roll C ya. Untuk penamaan A, B, C ini terserah teman-teman, yang penting tidak tertukar aja menggunakan metode momen area, tentunya masih di metode yang sama dengan part 1, yaitu metode momen area. Kita akan buktikan bahwa nilai rotasi atau slope atau putaran sudut di titik A akibat beban terpusat di tengah bentang sebesar P ini dengan panjang bentang balok L nilainya adalah PL²/16EI, di mana P beban terpusat di tengah bentang, L adalah panjang bentang balok, E adalah modulus elastisitas atau modulus yang bahan atau material yang ada di balok ini, I adalah momen inersia penantang arah sumbu kuat, dan nilai rotasi di titik C nilainya adalah PL²/16EI. Buktikan menggunakan metode momen area tentunya. Dan ini sudah sesuai dengan tabel yang ada di sini ya, PL²/16EI plus kalau yang di titik B adalah minus PL²/16EI. Di sini berlawanan jarum jam, di sini searah jarum jam, maka ini plus dan ini minus. Kita buktikan menggunakan metode momen area. Kita full screen kan agar lebih jelas. Oke, langsung saja teman-teman. Sebelum menonton video part 2 ini, Anda sebaiknya menonton terlebih dahulu video momen area metode part 1. Nanti linknya dapat dilihat di deskripsi ya teman-teman. Oke, jadi biar lebih paham, di part 1 itu saya sudah jelaskan landasan teorinya juga. Jadi kalau di part 2 ini saya lebih langsung ke arah pembahasan, tidak terlalu detail di arah teori dasar dan aturan penggunaan rumusnya. Jadi teman-teman biar tidak bingung, silakan nonton video part 1 ini, video part 1 yang ada di link deskripsinya. Oke, lanjut aja. Dari video part 1 telah diperoleh bahwa diagram momen dibagi EI atau per EI adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah saya minimize dulu. Nah, ini adalah gambar bidang momen yang sudah dibagi EI. Nah, ini kan bidang momen. Ini di part 1 nih. Saya scroll dulu. Ini part 1 ya. Part 1 kita lihat diagram momennya adalah ini. Ini bidang momen atau diagram momen. Nah, setelah dibagi EI karena EI nya seragam, diperoleh gambar yang ini. Teman perhatikan gambar ini. Dari titik A itu nilai M per EI nya 0, kemudian di L/4 itu PL/8EI, di L/2 itu PL/4EI, di 3/4L adalah PL/8EI, dan di ujung C tentunya 0 karena momennya adalah 0. Nah, kita buktikan apakah sama. Ini part 2 yang kita sedang bahas, sama ya, PL/8EI, PL/4EI, PL/8EI, dan 0. Kita full screen kan lagi yang ini, atau kalau perlu kita screenshot dulu agar nanti biasanya diperlukan saat saat pembahasan teman-teman. Oke, kita full screenshot dulu. Oke, sudah di screenshot, kita lanjutkan lagi. Oke, nah ini sudah diperoleh dari video part 1, jadi ini sudah paham ya. Saya tidak jelaskan penurunan bidang momen ini, silakan teman-teman menonton part 1. Nah, dalam metode momen area yang sudah saya jelaskan di part 1 bahwa salah satu hal terpenting dari metode momen area adalah teman-teman mampu menggambarkan
bentuk terdeformasi secara kualitatif, maksudnya secara bentuknya seperti apa tapi tidak mempedulikan angkanya. Makanya saya menuliskannya kualitatif bukan kuantitatif. Jadi kualitatif deflected shape-nya itu kira-kira bagaimana jika ini adalah balok ABC, kemudian di tengah bentang terkena beban P, maka tentunya di tengah bentangnya akan melendut. Nah, tentunya di A ini tidak boleh ada lendutan karena sendi tidak boleh ada lendutan, dan di roll C juga tidak boleh ada lendutan. Artinya titik A dan titik C tetap di titik yang awal setelah terkena beban. Nah, makanya kurang lebih bentuk kualitatif deflected shape-nya adalah yang ini, yang garis putus-putus warna hijau ini. Oke, paham ya? Oke. Setelah itu kita bisa menghitung nilai TCA, di mana TCA adalah jarak dari titik C setelah terdefleksi terhadap kemiringan atau slope titik A setelah terdefleksi. Perhatikan di sini ada kata-kata titik C setelah terdefleksi tetap di sini karena dia adalah di tumpuan row C. Kemudian slope atau kemiringan titik A adalah ini nih, yang garis putus-putus warna merah ini. Nah, makanya TCA adalah jarak dari titik C setelah terdefleksi terhadap kemiringan atau slope titik A setelah terdefleksi. Nah, ini. Jadi titik temunya adalah di titik ini. Sehingga jaraknya adalah dari ini ke sini. Yang saya tandai dengan tanda panah ke bawah ini. Oke, ini adalah nilai TCA. Untuk mencari nilai theta A, theta A kan dari sini, sudut yang dibentuk antara bidang A yang belum terdefleksi yang ini terhadap kemiringan atau slope titik A setelah terdefleksi yang merah ini. Makanya theta A adalah yang ini. Nah, theta A sebenarnya dapat dilakukan pendekatan menggunakan tangan sial ya. Jadi untuk sudut theta yang sangat kecil, kita bisa menggunakan pendekatan theta itu sama dengan tangan theta. Dalam hal ini A, maka theta A adalah tangan theta A. Nah, tangan rumusnya adalah depan dibagi dengan samping. Depan dari theta A tentunya adalah sisi ini, di mana sisi ini adalah TCA, dan samping dari segitiga ini adalah panjang dari A ke titik C. Saya berikan L karena panjang bentang baloknya adalah L. Nah, sehingga teman-teman bisa menghitung theta A dengan menggunakan rumus TCA dibagi dengan L untuk sudut theta yang sangat kecil. Oke, nanti saya akan berikan dua pendekatan alternatif. Pendekatan pertama menggunakan ini, tangan theta A. Nah, nanti yang pendekatan kedua silakan teman-teman lihat, itu saya menggunakan rumus metode momen area teorema pertama. Oke, apakah di prolasi yang sama kita lihat nanti. Oke, sehingga terlebih dahulu untuk menghitung theta A kita harus tahu dulu TCA nya berapa ya. Jadi dihitung dulu. TCA adalah tangential deviation, bahasa Inggrisnya ya, mungkin kalau di bahasa Inggris kan tangential deviation of point C after deflection with respect to tangential from A after deflection, yang setara dengan nilai static moment dari diagram atau bidang M per EI antara titik C dan titik A. Oke, sehingga TCA jika kita rumuskan nilainya adalah X bar C terhadap titik C, karena di depannya indeksnya C, maka di sini C lagi, dikali integral A dari titik A ke titik C bidang momen M per EI dx. Nah, teman-teman tinggal gunakan pendekatan ini. Kita gambarkan ulang segitiga, maksudnya bidang momen yang ada pada balok ini bentuknya segitiga ya, karena beban terpusat. Nah, bidang momennya itu segitiga linear seperti ini ke bawah. Nah, ini kita tulis PL per 8 EI, PL per 4 EI, PL per 8 EI. Nah, nilai XC nya itu adalah nanti dihitung terhadap titik C. Oke, titik berat dari bidang momen ini dihitung terhadap jaraknya terhadap titik C. Ini L per 4, L per 4, L per 4, L per 4. Ini udah benar ya. Jadi kalau ditotalkan dari sini ke sini adalah 4 kali L per 4 alias L. Oke, TCA adalah X bar C, titik berat dari bidang momen tersebut yang bawah ini terhadap titik C. Kita tahu bahwa titik berat dari segitiga ini A, B, C dan ini ke bawah ini, yang ini
Titik beratnya adalah di tengah-tengah sini, di titik B, dengan tingginya dari B ke sini adalah ke sentroid ini, yang titik hitam ini sentroid, titik beratnya itu kurang lebih adalah 1/3 kali H. Artinya jarak dari B ke titik sentroid ini adalah 1/3 dari B ke sini. Tapi kita tidak melihat yang arah tinggi, kita lihat yang ke arah mendatarnya. Nah, ya arah mendatarnya tentunya mudah, dari B ke C ini ya jaraknya adalah L/2. Oke, lanjut. Integral titik A nya kita berikan nilai 0 di sini, kemudian C nya dari A ke C nilainya adalah L karena panjang baloknya. Integral 0 sampai L M per EI dx. Kita tahu bahwa nilai integral 0 hingga L M per EI dx sama aja menghitung luas grafik M per EI mulai dari titik A ke titik C. Paham ya? Sehingga L/2 dikalikan, nah ini kan kita lihat grafiknya adalah grafik segitiga. Kita mau menghitung luasnya, luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. L/2 tetap L/2, setengah tetap setengah, alasnya adalah panjang dari A ke C, yaitu panjang baloknya L, dan tingginya tinggi segitiga. Ini adalah dari B ke titik ini. Nah, tingginya tidak lain adalah bukan dari bidang momen ini adalah ini, PL/4EI. Oke. Kita sederhanakan, L kalikan 1 yaitu L kali L lagi kali PL, berarti PL pangkat 3, 2 kali 2 4, 4 kali 4 16. Jadi EI nya tetap EI, jadi nilai TCA adalah 1/16 PL pangkat 3 per EI. Sehingga dapat dicari nilai theta A menggunakan pendekatan tangan sial yang tadi, yang ini silakan teman-teman, yang ini TCA dibagi L. Maka nilai theta A adalah TCA dibagi L. TCA nya udah dapat tadi 1/16 PL pangkat 3 per 16 EI. PL pangkat 3 per 16 EI dibagi dengan L nya dicoret dengan L pangkat 3 menjadi PL kuadrat per 16 EI. Jadi terbukti bahwa nilai slope atau putaran sudut atau rotasi di titik A, theta A nilainya adalah PL kuadrat per 16 EI dengan case seperti ini. Kalau case nya berbeda ya nanti nilai theta A nya berbeda juga teman-teman, tergantung soal dan kasusnya seperti apa. Oke, karena nilai di sini adalah positif, maka nilai arah dari theta A ini adalah nilainya adalah tetap sebenarnya bukan karena positifnya, tapi karena tadi kita lihat dari pendekatan tangan sial ini, sudutnya adalah dari ini sumbu titik A atau panjang AC sebelum terdefleksi terhadap kemiringan titik A. Nah, ini kan nilainya bukan nilainya, arahnya adalah searah jarum jam. Makanya nanti di sini arahnya adalah tetap searah jarum jam. Jadi rotasi itu artinya adalah sudut yang dibentuk antara sumbu penampang di titik A tersebut sebelum terkena beban terhadap kemiringan dari titik A setelah terdefleksi. Nah, ini sudutnya adalah theta A. Terbukti ya, jadi nilai theta A nya adalah PL kuadrat per 16 EI. Sudah sesuai juga dengan yang ada di tabel ini. Oke, untuk mencari theta C di titik roll C kanan ini, teman-teman bisa menggunakan cara yang sama dengan yang tadi, namun yang dibedakan kita meninjaunya seperti ini. Kita buat garis singgung di titik C, yaitu slope titik C setelah terdefleksi yang warna merah ini. Kemudian kita tuliskan theta C, sudut yang dibentuk antara sumbu penampang di titik C sebelum terkena beban yang ini terhadap slope atau kemiringan di titik C setelah terdefleksi ini. Nah, sudutnya adalah theta C nya ini, berlawanan arah jarum jam. Kita hitung TAC, yaitu tadi ya, TAC adalah jarak dari titik A setelah terdefleksi di sini terhadap slope C setelah terdefleksi yang ini. Nah, TAC adalah yang ini, tanda panah ke bawah ini. Nah, untuk menghitung TAC kita gunakan pendekatan tangan. TAC adalah TAC dibagi L. Nanti bedanya di TAC itu bukan X bar C seperti yang sini kan X bar C. Mana? Nah, X bar C, kalau di sini ya X bar A. Karena di depan ini indeksnya adalah A. Integral dari titik C ke titik A M per EI dx. Lanjutkan sendiri ya, jadi ini lanjutkan sendiri. Nah, saya akan berikan alternatif lain dalam mencari nilai A, tidak menggunakan pendekatan grafis nilai theta dalam nilai tangannya, tapi saya gunakan
teorema pertama dari metode momen area bahwa theta BA adalah integral dari A hingga titik B M per EI dx, atau untuk menghitung theta BA itu sebenarnya sama aja menghitung luas grafik bidang momen M per EI antara titik A ke titik B. Sebenarnya sebelumnya teman-teman harus tahu, sama seperti yang sebelumnya, teman-teman harus bisa menggambarkan kualitatif reflected shape-nya dulu. Nah, ini adalah bentuk terdefleksinya yang kurva warna hijau putus-putus ini. Nah, kemudian theta A adalah yang ini. Nah, kemudian teman-teman tahu bahwa theta BA artinya adalah di sini nih, selisih sudut yang dibentuk antara slope titik B setelah terdefleksi terhadap slope atau kemiringan titik A setelah terdefleksi. Di sini ada kata kunci selisih sudut. Ya, teman-teman berarti tinggal lihat slope titik B atau kemiringan titik B setelah terdefleksi gimana, kemudian slope atau kemiringan titik A setelah terdefleksi gimana, nanti selisihnya itu yang dinamakan dengan theta BA. Kita gambarkan slope titik B dan titik A setelah terdefleksi. Titik A setelah terdefleksi di sini karena dia di tumpuan. Slope-nya adalah ini yang miring, yang menyinggung dari bentuk garis terdefleksi warna hijau ini terhadap titik A, berarti kan ke sini. Nah, yang warna merah ini adalah slope titik A setelah terdefleksi. Perhatikan yang theta B, maksudnya yang theta B itu slope titik B setelah terdefleksi. Teman-teman tahu titik B setelah terdefleksi dia bukan di sini lagi, tapi dia turun di sini karena tidak ada tumpuan. Nah, karena bebannya kan di tengah bentang, turun ke sini. Nah, titik B setelah terdefleksi itu titik yang bulatan warna hitam ini. Nah, untuk mengetahui slope-nya ya karena dia di tengah bentang, dia bentuk terdefleksi warna hijau ini melengkung ke bawah kemudian naik lagi, ya, maka slope-nya dia searah dengan sumbu X alias mendatar. Ya, jadi nilai theta-nya adalah 0. Sudut yang dibentuk antara sumbu X dengan slope tersebut, ya, karena berimpit maka nilai theta-nya 0. Nah, kita lihat bahwa theta BA-nya adalah selisih sudut yang dibentuk antara slope B setelah terdefleksi terhadap slope A setelah terdefleksi. Slope B setelah terdefleksi adalah ini. Nah, yang warna biru mendatar ini, atau nilai theta-nya 0. Kemudian slope titik A setelah terdefleksi itu yang warna merah ini. Nah, maka selisihnya yang ini, yang ada tanda panah warna merah ini, itu theta BA. Kita lihat theta BA terhadap theta A itu nilainya sama aja, ya kan? Ini kan sumbu X, ini theta A, ini sumbu X juga kebetulan karena nilai theta B nya 0, ini theta A juga, ini adalah theta BA, maka nilai theta BA sama aja nilai theta A. Artinya jika kita menghitung theta BA, ya maka theta A nya ketemu, nilainya sama, ya. Oke, jadi kita hitung theta BA tadi, luas grafik M per EI antara titik A dan titik B. Diagram M per EI ini juga sama seperti sebelumnya, tinggal lihat di video part 1. Untuk menghitung nilai integral A ke B M per EI dx, ya ini sebenarnya teman-teman menghitung luas grafik ini. Nah, ini adalah grafiknya segitiga, bentuknya ini kan linear, ya, ini linear juga. Nah, kita gambarkan di bawahnya titik A, B, titik B, di bawahnya PL per 4 EI. Panjang bentang dari A ke B itu L dibagi 2 atau L per 2. Nah, luas segitiga AB ini adalah, AB ke bawah ini adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya adalah L per 2, tingginya adalah PL per 4 EI. Maka L kali L menjadi L kuadrat, PL kuadrat dibagi 2 kali 2 4, 4 kali 4 16 EI. Maka theta BA adalah PL kuadrat per 16 EI. Nah, theta BA sama aja dengan theta A, sehingga theta BA sama dengan theta A sama dengan PL kuadrat per 16 EI. Kita lihat theta A nya adalah PL kuadrat per 16 EI, sama dengan cara sebelumnya. Oke, jadi sama ya, itulah keistimewaan dari matematika, ya. Banyak jalan menuju Roma, hasil akhirnya harus sama. Nah, ini, arah dari theta A tentunya searah dengan digambar kualitatif deflected shape ini, yaitu searah jarum jam kayak gini. Oke, nilainya adalah PL kuadrat per 16 EI. Ya, ini juga bisa untuk yang theta BA itu theta B kurang theta A, karena theta B nya 0 maka theta A nya minus. Kalau minus sesuai perjanjian adalah nilainya searah dengan jarum jam. Oke, jadi teman-teman tadi sudah tahu theta BA itu yang ini. Nah, ini tambahan aja di bawah, sebenarnya tidak berhubungan dengan case, tapi ya barangkali biar teman-teman tahu. Pak, kalau theta CA, Pak, theta CA adalah selisih sudut yang dibentuk antara kemiringan atau slope titik C setelah terdefleksi yang ini
karena depannya C dulu, kemudian terhadap slope titik A setelah defleksi yang ini. Selisihnya tentunya adalah yang panah warna merah ini. Nah, arahnya adalah searah jarum jam. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman, kunci dari metode moment area adalah harus mampu menggambarkan kualitatif deflected shape, artinya bentuk terdeformasi secara kualitatif, sketsa bentuk terdefleksinya seperti apa, kemudian kita utak-atik nilai yang dicari itu. Kalau nggak ke nilai theta, pasti ke nilai T, itu aja. Kalau theta lebih ke arah sudut atau rotasi, kalau T itu lebih ke arah lendutan. Sudah teman-teman, utak-atik theta apa atau T apa, bisa BA, bisa CA, tergantung yang dicari. Nanti bisa dikombin juga dengan ilmu trigonometri. Oke, seperti ini. Oke, saya akhiri di video part 2 ini. Mudah-mudahan teman-teman sudah memahami. Akan ada video part 3 lanjutan dari video part 2 ini. Di video part 3 nanti akan saya bahas penerapan atau aplikasi metode moment area untuk kasus balok yang lebih kompleks. Jadi tidak sederhana seperti ini, tapi lebih kompleks. Ada beban merata dan beban terpusat di atas dua tumpuan, tapi nanti ada di ujung kanannya itu ujung bebas, jadi ada overhang di ujung kanannya itu. Bagaimana menerapkan aplikasi metode moment area, nanti teman-teman silahkan saksikan di part 3. Saya yakini kalau teman-teman sudah memahami 3 part ini, teman-teman sudah memahami metode moment area secara penuh. Oke, kita compare dengan metode unit load, sejauh mana selisih hasilnya. Nanti teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat belajar dari jauh. Have a nice learning. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya.